Karena ini hakim-hakim agung itu adalah orang yang tadinya ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, hakim tinggi, dan lain-lain, sudah terbentuk karakter korup. Jadi begitu mereka sampai di sana, jaringan mereka itu yang dibilang struktur tadi itu ada sampai di bawah. Tidak hanya di Mahkamah Agung, tapi kaki tangannya di setiap pengadilan negeri, di setiap daerah itu ada. Jadi bagi yang berduit dan ketemu jaringannya itu udah pasti menang. Walaupun kasusnya posisi hukumnya lemah. Ya, rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi dengan saya dalam acara diskusi titik temu. Kali ini diskusi titik temu mengangkat topik atau tema soal ada tikus di Mahkamah Agung. Bang Petrus rupanya tahu persis cerita kasus ini, siapa-siapa orang yang melakukan penyuapan, lalu kemudian siapa-siapa pengacara yang saat ini ditangkap oleh KPK. Rupanya Bang Petrus tahu persis ceritanya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya kira baik juga kalau Bang Petrus cerita dulu ini kasus ini gimana sih sebetulnya. Ini kan kasus yang terjadi di Semarang ya. Ada koperasi, lalu kemudian ada korban dari koperasi ini yang kemudian berperkara. Rupanya Bang Petrus sedikit banyak tahu cerita ini. Gimana, boleh diceritakan dulu? Ini gimana nih ceritanya? Supaya masyarakat itu bisa menangkap kasus apa sih sebetulnya di balik penangkapan terhadap sejumlah pegawai Mahkamah Agung dan juga Hakim Agung. Ya, jadi koperasi inti dana ini adalah koperasi yang cukup besar dan status koperasi ini tingkatannya sudah nasional karena ada di beberapa provinsi, tetapi basisnya itu di Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur. Nah, kekayaan koperasi ini sudah menurut catatan yang saya tahu 2 tahun yang lalu itu sudah 2-3 triliun menurut informasinya. Tetapi pada tahun 2016-17 koperasi ini sudah mulai gagal bayar, sudah hancur lah, sudah statusnya sudah, karena dia sudah sering diperingati oleh koperasi, Kementerian Koperasi, tetapi pegawainya, petugas-petugasnya yang bagian marketing itu masih saja mencari nasabah-nasabah, dan mereka berhasil mendapatkan nasabah-nasabah yang investasi di koperasi itu cukup besar, sampai puluhan miliar. Nah, di tahun 2017-18 mulai timbul permasalahan hukum antara nasabah dengan koperasinya, sehingga koperasi ini tidak saja digugat di PKPU ya, bahkan juga diajukan pilot, tapi juga secara pidana ketua koperasinya ada yang sudah dihukum, kemudian ketua penggantinya yang juga harusnya mengurus koperasi itu ternyata juga mengelolanya tidak benar, dipidana lagi, sehingga perkara yang terjadi antara nasabah dengan pimpinan koperasi itu terus-menerus terjadi sampai sekarang. Sejak 2016? Ya. Berarti jadi sudah 6 tahun? Sudah 6-7 tahun. Jadi kalau kemarin itu kita baca di media terjadi peristiwa OTT di mana yang ditangkap adalah seorang hakim agung dan panitera dan pegawai-pegawai sebagai orang pengadilan, kemudian sebagiannya diposisikan sebagai pihak pemberi suap, maka ini adalah bentuk kekecewaan atau rasa tidak percaya lagi terhadap mekanisme yang sesungguhnya, karena perkara terus-menerus dari korban akibat perbuatan pimpinan koperasi yang tidak bertanggung jawab
dari putusan yang satu ke putusan yang lain, para nasabah ini tidak pernah mendapatkan keadilan. Lalu masuklah anasir-anasir yang memilih jalan pintas, sehingga terjadilah peristiwa kemarin seperti yang dikatakan sebagai OTT. Nah, ya. Bang Petrus, kalau kita mengikuti cerita atau membaca di berbagai media, menurut saya ini agak unik kasus ini. Kalau logika umumnya kan mestinya yang menyuap ini kan koperasi. Ini justru yang menyuap adalah pihak korban. Ini apa sebetulnya? Ya, karena korban ini kan ingin mendapatkan haknya kembali melalui upaya hukum. Dia kan menggugat. Bahkan terakhir yang dalam kaitan dengan OTT kemarin itu terkait dengan putusan pilot yang dikasasi oleh nasabah. Putusan pilot. Jadi koperasi ini sudah diputus di tingkat Pengadilan Niaga Semarang, dipilotkan, lalu para pihak di dalam perkara itu ada yang mengajukan kasasi, sehingga mungkin di proses kasasi inilah, karena dia ingin mempertahankan putusan pilot itu atau ingin mengubah putusan pilot itu, lalu terjadilah peristiwa yang disebut suap sampai terjadi OTT. Nah, yang menarik di sini nanti timbul perdebatan, apakah inisiatif suap ini semata-mata datang dari para kuasa hukum yang ingin memenangkan itu, atau inisiatif itu datang dari nasabah yang sedang berperkara. Karena dalam praktek ini kan biasanya terjadi macam-macam. Ada juga prinsipal dari perkara itu berusaha sendiri untuk mencari jalan, ya. Pengacaranya tidak mau tahu, pengacaranya tahunya jalannya ya ikuti prosedur. Tetapi ada juga, ya, banyak juga pengacara yang langsung dia bilang, saya urus perkara ini, bayar saya sekian miliar, tahu beres. Itu dikasih gelondongan lah. Gelondongan, sehingga dia mau menang dengan cara apapun itu urusannya si pengacara, gitu. Sehingga ini juga akan menjadi bahan diskusi menarik. Apakah dengan jalan cerita seperti itu nanti muncul juga perkara baru di mana nasabah yang merasa dirugikan terkait dengan OTT ini, dia juga akan menuntut pengacaranya? Ya. Ya, tapi kan pasti ada diskusi tuh antara pengacara dengan si ini kan. Tapi yang jadi masalah sekarang, semua sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak nasabah yang menuntut koperasi 2 orang tuh sudah jadi tersangka, kuasa hukumnya 2 orang juga bahkan sudah ditahan. Nah, jadi dengan ditetapkan sebagai tersangka, bisa saja KPK sudah punya bukti bahwa ini tidak punya bukti bahwa ada keterkaitan, ada keterlibatan antara klien dan pengacara dalam peristiwa suap itu. Bang Petrus, kalau di Mahkamah Agung ini kan mereka wakil Tuhan lah di muka bumi ini. Dan Hakim Agung itu kan tidak berjumpa dengan para pihak. Itu kan berarti bahwa mereka itu betul-betul hanya dia sama Tuhan yang mengarahkan pikirannya, hatinya, ya kan, pandangannya untuk menilai berkas-berkas yang ada, lalu kemudian dari situ diharapkan dia betul-betul memutuskan keadilan yang sesungguhnya, kan begitu secara teorinya. Begitu. Tapi ini kok merajalela kayak begitu, apa sebetulnya yang salah? Ya, kita punya pengawas, kan? Dan itu tadi untuk satu hakim loh ada 6 orang yang terlibat pegawai Mahkamah Agung itu, termasuk panitranya. Ini kan gila ini, begitu. Ya, jadi Hakim Agung ini kan bukan makhluk yang turun dari langit. Dia itu kan mulai karir dari bawah, dari hakim di pengadilan kelas 2 dulu, ya, putar
Jadi budaya mencari uang dalam urusan perkara ini kan mereka sudah terlatih, bahkan menjadi mata pencaharian yang penghasilannya jauh lebih besar dari gaji yang dia terima. Bukan kayak hakim agung itu pendapatannya sudah sangat besar. Tidak. Walaupun besar dibandingkan dengan hakim-hakim lain, tapi pendapatan dari jual beli putusan itu jauh lebih besar. Jadi sekali kedip 800 gitu ya. Ya pokoknya kalau bicara perkara itu kita kan juga banyak nguping dari pengalaman teman-teman, dari pencari keadilan yang bercerita. Itu angkanya gede sekali. Gede, miliar. Jadi yang 800 ini kecil sebetulnya. Kecil dan itu juga baru satu kasus. mungkin 800 ini yang ditemukan di situ. Yeah. Nah, atau pembayaran yang sekian. Ya, pembayaran yang kesekian kali. Nah, itu. Jadi karena ini hakim-hakim agung itu adalah orang yang tadinya ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, hakim tinggi dan lain-lain, sudah terbentuk karakter korup. Jadi begitu mereka sampai di sana, jaringan mereka itu yang dibilang struktur tadi itu ada sampai di bawah. Tidak hanya di Mahkamah Agung, tapi kaki tangannya di setiap pengadilan negeri, di setiap daerah itu ada. Jadi bagi yang berduit dan ketemu jaringannya itu udah pasti menang. Walaupun kasusnya posisi hukumnya lemah. Mereka sangat mudah untuk cari argumentasi. Putar cari alasan. Kalau enggak ya paling gampang di NO kan. Yang seperti Pak Fikar bilang tadi. Oh gitu ya. Ini khusus soal Hakim Agung ini. Konon beliau ini itu pernah bermasalah, pernah diperiksa oleh KPK, gitu ya, terkait dengan kasus apa ya? Toilet bukan? Bukan. Oh, ini yang Nur Hadi kalau nggak salah. Ya kayaknya berkaitan dengan itu. Lalu kemudian beliau ini pernah tidak lolos di DPR ketika proses fit and proper test karena dia melakukan upaya untuk menyuap anggota DPR. Itu tahun 2013. Tapi lucunya 1 tahun setelah itu dia terpilih menjadi anggota menjadi Hakim Agung begitu. Nah ini gimana Bang Petrus melihat? Artinya kalau kita bicara soal track record, sebetulnya orang ini sudah dari dulu pemain. Itu gimana? Ya, jadi proses rekrutmen Hakim Agung ini di Komisi 3 juga kan di sana juga kita dengar itu rentan dengan transaksi. Ya, apalagi Komisi 3 DPR RI itu juga merupakan oknum-oknumnya itu bagian dari kaki tangan mafia peradilan. Mereka bisa masuk kemana-mana, termasuk pasang orangnya di Mahkamah Agung. Apalagi sebagian di Komisi 3 itu juga ada yang punya kantor advokat, walaupun mereka tidak praktek. Jadi kepentingan untuk membangun jaringan itu sangat, makanya orang seperti Dimiati kok bisa lolos. Iya. Makanya itu jadi pertanyaan. Ya, jadi itu salah satu sebab. Tidak lolos, tidak diloloskan karena ada upaya itu, kok bisa 1 tahun kemudian diloloskan? Diloloskan. Nah, jadi itulah permainannya, dan itu pasti ada mafianya yang ngatur. Mafia-mafia besar yang berkepentingan dengan misalnya taruhlah mafia tanah. Dia perlu punya orang di Mahkamah Agung. Dia perlu punya orang di Komisi 3. Dia perlu punya orang di pemerintah daerah, di kantor pertanahan dan lain-lain. Jadi mereka itu sesulit apapun mereka bisa loloskan. Tambah lagi Komisi Yudisial juga lemah dari perundang-undangannya, sering dulu kan sampai di revisi undang-undangnya ya. Bagaimana kerjasama antara Komisi 3 dengan Mahkamah Agung dalam penyusunan RUU Komisi Yudisial itu mereka memperlemah supaya fungsi pengawasan Komisi Yudisial itu jangan terlalu jauh memasuki hal-hal yang bisa menghambat permainan mereka entah di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri. Jadi lembaga pengawasan terhadap hakim, entah itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial itu harus dievaluasi. Kalau perlu, ya seperti yang kita pernah diskusi,
lembaga pengawasan penegak hukum ini dibentuk satu badan saja, sehingga mereka bisa masuk ke hakim, polisi, jaksa, termasuk lembaga pemasyarakatan. Wah, itu kalau begitu dia Dan jadi mereka mafia harus baru. kuat sama dengan KPK. Iya bang, bisa-bisa dia jadi mafia baru nanti. Oh tidak ya kan? Dia bisa Tidak. mengendalikan semua lembaga penegak Enggak, dan harus jangan gunakan para mantan hakim, mantan polisi, mantan jaksa, tapi ambillah orang-orang muda seperti saya pernah bilang, seperti orang-orang muda di ICW itu mestinya dipasang di lembaga-lembaga yang khusus mengawasi pelaksanaan tugas-tugas badan peradilan. Jadi itu kalau tidak dipilih oleh DPR. Kalau dipilih oleh DPR ya. Nah itu dia. Nah itu dia. Jadi ya kita tidak akan selesai dengan persoalan ini. Jadi lembaga yang mengawasi perilaku hakim, jaksa, polisi itu harus diperkuat dan diberi ya setengahnya seperti KPK lah. Walaupun KPK di rejim sekarang ini kan kelihatan mulai diperlemah. Beda dengan KPK rejim sebelumnya, itu betul-betul walaupun korupsi ini tetap jalan tapi tiarap mereka. Ini orang sudah tidak tiarap lagi. Tidak tiarap. Tadi kita singgung soal ini rekrutmen juga menjadi salah satu. Ini ketika kita ngomong soal Hakim Agung. Hakim Agung ini dipilih oleh DPR, di mana DPR kita terdiri dari saat ini 9 partai, begitu. Nah, ketika proses pemilihannya di sana kan nggak bebas kepentingan juga, begitu. Bagaimana untuk menghindari masuknya kepentingan dari sekian banyak itu, ada 9 partai misalnya masuknya kepentingan, kan bisa saja. Karena DPR yang milih, mereka sudah utang budi sama partai-partai yang ada, begitu telepon, tolong amankan ini ya. Begitu. Tolong ini diurus ya. Kalau kayak gitu gimana tuh, Bang Petrus? Ya, jadi aturannya harus diubah. Jadi seleksi Hakim Agung atau seleksi pejabat lainnya itu lebih baik diserahkan ke kalangan akademisi atau pihak kampus. Jadi yang menguji rekam jejak dan tes kemampuan lainnya itu betul-betul dilakukan oleh orang yang ahli. Kalau diserahkan kepada Komisi 3 dengan banyak juga yang pengetahuannya datar-datar aja, itu ya hasilnya seperti sekarang ini, ya. Apalagi mereka sendiri berkepentingan. Jadi menurut saya seleksi Hakim Agung itu sebaiknya tidak dipercayakan kepada Komisi 3. Jadi lebih baik Komisi 3 dan mungkin juga Mahkamah Agung tunjuk salah satu perguruan tinggi atau rekrut beberapa pakar dari beberapa fakultas hukum, ya, dosen-dosen yang betul-betul terpilih, mereka lalu melakukan seleksi seperti halnya seleksi tentang pimpinan KPK. Itu kan mereka ambil dari masyarakat yang memenuhi syarat, mendaftar, kemudian dites beberapa kali sampai mendapatkan jumlah tertentu, dikirim ke presiden, presiden memilih, lalu DPR tinggal ketok. Nah, kalau Hakim Agung ini kan dari Komisi Yudisial, internal Mahkamah Agung, Komisi Yudisial baru masuk ke DPR, di sana mereka lah yang menentukan. Itulah terjadi kompromi macam-macam, dan kompromi itu tidak terhindarkan. Karena apa? Karena Komisi 3 itu juga mereka masing-masing punya bisnis. Jadi pengamanan dari aspek hukum itu juga mereka butuh. Karena itu dia perlu pasang orangnya di mana-mana, di Mahkamah Agung, di Kejaksaan, di Kepolisian. Kita bayangkan bagaimana Komisi 3 kalau ke daerah dengan segala kekuasaannya yang namanya Kapolda, Kajati itu bungkuk-bungkuk sama mereka. Mereka itu udah kayak raja-raja. Apalagi mau ketemu dengan rakyatnya. Itu nggak mungkin. Jadi harus dirubah aturannya, ya, kemudian pangkas kewenangan DPR untuk seleksi Hakim Agung. Atau misalnya kalau dia mau jadi hakim jangan diserahkan ke Komisi 3. Misalnya di sana diserahkan ke komisi yang tidak ada hubungan dengan pengawasan komisi terhadap lembaga penegak hukum, mitra kerjanya itu. Begitu. Om Petrus, ini operasi
tangkap tangan ini tidak tanggung-tanggung loh. Ada pengacara di situ. Lalu kemudian ada panitra di situ. Mahkamah Agung. Lalu ada Hakim Agung. Lalu ada pegawai-pegawai. Apa nih pelajaran pentingnya? Ini semua sudah terlibat ini. Nggak ada lagi yang selamat dari urusan hukum. Kalau model kayak begini ini memang betul-betul babak belur loh. Ya, jadi ini kegagalan 3 lembaga pengawas yang harus kita soroti. Kegagalan Komisi 3 DPR mengawasi mitra kerjanya di Mahkamah Agung, ya. Kemudian pengawasan internal yang istilahnya sekarang apa ya? Dulu Hawasda, sekarang apa? Bawas. Badan pengawas hakim-hakim di Mahkamah Agung tidak berfungsi sama sekali, ya. Kemudian Komisi Yudisial. Jadi mestinya selain Ketua Mahkamah Agung seperti yang dikatakan Pak Emerson tadi, dia harus mundur. Ketua Komisi Yudisial pun ini kegagalan dia. Dia juga harus mundur. Begitu juga Komisi 3 DPR RI. Harus mundur juga. Mereka harus punya sikap yang sama. Karena begini, mereka ini kan, lembaga ini kan, Hakim Agung itu kan ada di ujung, ya. Kita tidak melihat hanya perkara yang menyangkut mereka yang ditangkap kemarin, tetapi ini sudah bertahun-tahun, sudah merugikan banyak pihak. Banyak orang menderita kerugian akibat permainan suap di lembaga peradilan ini. Orang miskin, orang yang tidak punya uang, pilihannya kalah. Ya. Kita pun urus perkara yang tidak ada uangnya itu jangan berharap menang. Ya. Dan ini terus-menerus terjadi. Jadi kalau mekanismenya biasa saja, ya mereka dibiarkan, itu tidak akan terhenti. Jadi lebih baik harus dibudayakan, ya. Mereka secara ikhlas menyatakan mundur karena gagal. Ya, Ketua Mahkamah Agung gagal mempertahankan lembaga yang dikatakan sebagai mereka ini sebagai wakil Tuhan. Kemudian Komisi Yudisial juga gagal mencegah terjadinya praktek-praktek suap, bahkan sampai Hakim Agungnya ditangkap di gedung Mahkamah Agung. Lalu Komisi Yudisial, Komisi 3 di DPR, mereka berleha-leha, mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Sampai sekarang kita belum dengar statement dari Komisi 3 DPR RI dan juga Komisi Yudisial tentang peristiwa ini. Om Petrus, setengah menit closing statement. Rekrutmen untuk menjadi Hakim Agung sebaiknya tidak lagi lewat Komisi 3 DPR RI dan juga Komisi Yudisial. Karena ketika 2 lembaga ini menjadi tempat untuk menuju ke Hakim Agung, itu sama dengan mereka juga ikut membangun jaringan, karena bisa juga mereka sendiri menjadi calon-calonnya. Orang yang ingin memenangkan perkara di Mahkamah Agung ketika tidak bisa mendapatkan jaringan di luar, entah di pengadilan atau melalui pengacara-pengacara, bisa saja ada yang bisik-bisik kayak Komisi Yudisial. Oh ya, saya kenal kok, dulu kami yang jadikan dia hakim. Begitu juga Komisi 3. Jadi kalau mereka mengawasi, mereka cukup mengawasi, tapi mereka tidak boleh ikut menentukan si A, si B menjadi Hakim Agung, baik dari Komisi Yudisial maupun DPR RI Komisi 3.